Cerita diawali ketika seorang menteri baru yang bernama Firdu mendapatkan informasi yang sangat legit dari asistennya tentang kekayaan kuil Farahiyama yang mendapatkan sumbangan harta warisan nilainya yang sangat mengejutkan, yaitu mencapai 1.000 crore yang mungkin kalau dirupiahkan sekitar senilai 1,9 triliun. Present market value 1000 కోట్లు సార్. Entah apa yang ada di pikiran Menteri Firdu, ia menginginkan dan menguasai harta kekayaan itu. Ia perintahkan sekretarisnya untuk menyiapkan surat-surat kepemilikan kuil. నువ్వు వెళ్ళి ఆ పట్ట సంగతి చూడు. Di sisi lain, di kantornya seorang polisi bernama Shirley yang baru 3 bulan tugas di kota ini. Tiba-tiba ia mengajukan surat pengunduran diri karena ia merasa apa yang sudah dilakukan selama 90 hari terakhir membuat dirinya merasa tak pantas lagi menggunakan seragam. Tapi sayang atasan tidak menyetujui surat pengunduran itu dan ia menyuruhnya untuk menyiapkan surat-surat dan alasan yang lengkap. ఈ గోళ ఎదుగానే నువ్వు ఎందుకు రిజైన్ చేస్తున్నావో డీటెయిల్డ్గా రాసి. Ketika itu, saat Shirley baru pindah tugas ke kota ini, terlihat beberapa pekerja sedang memindahkan semua barangnya ke dalam rumah. Sedangkan anak perempuannya yang lagi asik bermain berlarian dan untungnya ada salah satu pekerja yang bernama Sinu. Ia berhasil menyelamatkan anaknya dari pot bunga yang jatuh. Tak berselang lama, tiba-tiba Shirley mendapatkan telepon dari atasan untuk mencari semua informasi tentang pengurus kuil Farahiyama yang bernama Farada dan juga Gajah Pati. ఆ వారాహి అమ్మవారి గుడిని చూసుకుని వరద గజపతుల గురించి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయి. ఓకే సార్. Kemudian ia mendapatkan kabar dari temannya kalau dulunya Farada dan Gajah adalah dua sahabat yang mewarisi dari kedua ayah mereka. Farada juga mempunyai kerjaan sampingan, salah satunya yaitu usaha transportasi. Di saat usahanya didatangi beberapa preman yang akan membeli paksa sapi dan kerbaunya, ఊర్లో నా అమ్మతులను కలిసి ఆవులు ఏం చేస్తున్నారా? నీకు 5 నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నా. ఆవులు కొట్టంలో ఉండాలి, నా లారీలు గ్యారేజ్లో ఉండాలి. Shirley juga mendapatkan informasi tentang Gajah Pati yang menjadi salah satu pewaris tahta kerajaan. Saat itu di wilayah kekuasaan Gajah Pati ada sekelompok orang yang ingin menguasainya. Di saat si preman mulai menggoda salah satu wanita, ujuk-ujuk ఇంకా భయం ఎందుకురా? Walaupun Gajah Pati tidak mempunyai harta pribadi yang melimpah, ia sangat disegani masyarakat karena ia sangat teguh dalam menjaga kehormatan leluhurnya. Gajah Pati dan Farada lah yang selama ini sudah menjaga dan mengurus semua kegiatan di kuil Farahi. Dan neneknya yang bernama Nagatama yang saat ini menjadi pewaris kuil. Sedangkan penjaga kuil Farahi adalah Dewa Farahiyama. Tapi menurut Gajah dan Farada, penjaganya adalah Sinu. Ia adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal di desa kecil dekat kuil. Di saat ada rutinitas di kuil, tiba-tiba Sinu dirasuki Dewa Farahiyama. అప్పుడు సీను Sejak itulah Gajah Pati dan Farada menganggap Sinu layaknya saudaranya sendiri. Dan Sinu terus hidup di kuil juga menganggap Nagatama adalah neneknya sendiri. Sekarang Farada sendiri juga sudah mempunyai istri yang bernama Punime dan juga 2 anaknya. Sedangkan istri dari Gajah Pati yang bernama Nelima hingga saat ini ia belum dikaruniai anak. Suatu ketika akan melaporkan uang yang masuk dari pelanggannya, tapi uang itu sudah habis untuk minum dan bermain judol. Farada datang dan menimbrung omongan itu, tapi kan mengatakan kalau dirinya tak ada urusan sama sekali dengan Farada. Lah, నేను పనిచేసేది నీ దగ్గర. మధ్యలో వచ్చి అడిగే ప్రతోడికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. Gajah Pati tak membiarkan satu orang pun yang menghina Farada, walaupun ia cuman bercanda.
Ketika ada ritual di kuil, ayah mertua Gajahpati terlihat sudah tak sabar untuk menunggunya. Tapi Gajahpati tidak mau memulai acara sebelum Farada datang. వరద వచ్చాకే పూజ మొదలయ్యేది. Tak lama kemudian Farada datang bersama anak dan juga istrinya. Dan di saat acara itu dimulai, Nagatama cerita ke Farada kalau sejak kemarin dirinya merasa ada yang aneh. Bahkan malamnya Nagatama juga sempat mimpi buruk, yaitu kepala terpenggal dan juga mayat tergeletak di mana-mana. Dan semua warga desa ketakutan berlarian. Nagatama yakin ada sesuatu yang tidak beres. Farada mencoba untuk menenangkan Nagatama karena menurutnya itu semua hanyalah mimpi saja. నా మనసు అయితే కీడు శంకిస్తుందిరా. అదొట్టి కలేనే. Polisi Shirley juga penasaran kenapa Sinu sekarang menjadi pekerja serabutan. Padahal setahunya Sinu dulunya adalah tangan kanannya Gajahpati. Seminggu yang lalu ternyata Puli Ravindra yang tak lain adalah adik iparnya Gajahpati menjalin hubungan dengan gadis desa yang bernama Munisa. Ternyata Puli sudah menghamili Munisa dan tak mau bertanggung jawab. Ia menyuruh Munisa pergi ke dukun untuk menggugurkan kandungannya. రేపు రాజమండ్రి వెళ్ళి కడుపు తీయించేసుకుంటున్నాం అనమాట. Venela berencana melaporkan semua ini ke Gajahpati, tapi Numisa takut karena Puli nanti pasti akan membunuhnya. వాళ్ళ బావకి తెలిస్తే రవీంద్రన్ చంపేస్తాడు. Kemudian Venela menemui Sinu dan sedikit menggodanya. Venela ajak ketemuan Sinu di kebun kelapa nanti sore. తెలుసుకోవాలంటే రేపు పొద్దున కొబ్బరి తోటకు రా. Setelah menunggu lumayan lama, Venela datang dan sayangnya ternyata bukannya Venela yang mau mengungkapkan cintanya ke Sinu. Akan tetapi Venela minta tolong ke Sinu agar mau membantu Numisa karena dalam perutnya sudah ada bayinya, alias orang melu gawe tapi dikon gendong. మనసు ఒకటే పారేసుకుంటే పర్లేదు. పాప సేనా దూరం వెళ్ళింది. ఇప్పుడు దాని కడుపులో బిడ్డ కూడా పెరుగుతుంది. Dengan tegas Sinu tak mau menolongnya karena Sinu sendiri sebenarnya mencintai Venela. Merasa tak ada satupun orang yang mau membantunya, Munisa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia langsung loncat ke dalam sumur. Venela dan Sinu yang panik, dengan sengaja Venela mendorong Sinu ke sumur agar segera menyelamatkan Munisa. Singkat cerita, setelah Farada dan Gajahpati mengetahui semuanya, mereka akan menikahkan Puli dan Munisa. Terlihat ayah mertua Gajahpati tidak setuju dengan rencana itu. మన మతం కాని పిల్ల. ఈ పెళ్లి జరగాల్సిందే. అది కాదు అల్లుడు. Walaupun dengan terpaksa pernikahan itu tetap dilakukan. Dan sejak itulah Venela dan Sinu hubungannya semakin dekat. Sementara di luar rumah, si Gopal yang mulai mabuk terus marah-marah ke Farada karena pernikahan ini terjadi karenanya. Kemudian Sinu dan Gajahpati datang berusaha menenangkannya. Tapi karena sudah saking mabuknya, ఈ జరిగినంత నీ వల్లే. నిన్ను tahu kalau ternyata yang menampar ayahnya adalah Sinu, Gajahpati yang sudah menganggap Gopal seperti ayahnya sendiri, ia marah besar ke Sinu. Hingga akhirnya Sinu diusir dari tempat itu dan Gajahpati tak mau lagi melihat mukanya Sinu. ఇంకొకసారి జీవితంలో నీ మొహం నాకు చూపించుకో. పోరా. Sejak itulah Sinu sekarang menjadi pekerja serabutan dalam seminggu ini. Ketika Sinu lagi kerja di warung makan, ia tak sengaja menyenggol salah satu dari pelanggannya. Pelanggan marah-marah ke Sinu dan ya, Gajahpati datang dan mengajak Sinu kembali. Ia tak membiarkan siapapun yang berusaha mengusik Sinu. పని అయిపోయింది. వదరా సీనా. వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో గొడవ టీ కప్పులో తుఫాన్ లాంటి సార్. Saat melakukan penyelidikan terhadap Sinu, polisi diperintahkan atasan untuk menemui menteri sekarang juga. Atasan juga menyuruhnya untuk mengikuti semua perintah dari menteri. సార్ మినిస్టర్ వెదిరపల్లి నేను కలవమన్నాడు. కలిసి ఆయన అడిగింది చేసి పెట్టు. Kemudian kita dikenalkan dengan si Brewo ini. Ia bernama Nagaraju, yang tak lain adalah cucu dari Nukaraju yang dulunya juga salah satu tokoh yang dihormati di kuil Farahiyama.
tapi sekarang sudah kehilangan semua keterkaitan dengan kuil Farahiyama. Dan saat ini Nagaraju juga menjalankan bisnisnya tinggalan ayahnya terkait dengan film-film dewasa. Hingga suatu ketika ia harus menghabisi seseorang demi kelancaran bisnis. Dan ternyata Nagaraju ini adalah salah satu adik iparnya Menteri Firdu. Singkat cerita, Menteri perintahkan Shirley untuk membantu Nagaraju mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan di dalam kuil Farahi. Tapi Shirley adalah polisi yang jujur dan gak mau disogok dengan uang. Menteri justru mengancamnya dan mengatakan kalau Shirley harus menerima uang ini. Dan dengan sedikit ancaman kalau Menteri tahu tentang anak perempuan Shirley yang masih berusia 6 tahun. Demi keselamatan putrinya, Shirley tak bisa menolak itu. Nagaraju juga menjelaskan kalau sekarang mereka sudah satu lingkaran demi melancarkan misi menteri. Sejak saat itulah Shirley masuk ke dalam urusan tanah kuil Farahiyama. Dan Shirley juga tahu kalau dokumen asli tanah kuil disimpan di dalam loker bank bersama dengan semua perhiasan Dewi. Semengetahui semua itu, Menteri perintahkan Nagaraju untuk mendapatkan kunci loker tersebut. Dengan cara Nagaraju harus menjadi salah satu pengurus dari kuil. అవి మన చేతులకు రావాలంటే నువ్వు ఆ గుడికి ధర్మకర్తవ్వాలి. Singkat cerita, entah apa yang terjadi atau mungkin sudah tua, Nagatama meninggal dunia. Dan karena meninggalnya Nagatama, semua masyarakat setuju kalau cucunya yang akan menggantikan sebagai pengurus kuil Farahiyama, yang tak lain adalah Gajahpati sendiri. Tiba-tiba Nagaraju datang dan mengacau acara pemilihan itu. Ia mengatakan kalau Gajahpati tak pantas menjadi pengurus kuil karena ia sudah membawa masuk perempuan dari agama lain dalam keluarganya. Geram dengan ocehan Nagaraju, Gajahpati sudah hilang kesabaran dan tapi Nagaraju terus memaksa dirinya akan menyalonkan menjadi pengurus kuil dan menantang Gajahpati untuk mengalahkan dalam pemilihan saja. Berbondong-bondong Nagaraju dan pengikutnya mendaftarkan diri sebagai pengurus kuil. Begitu juga akhirnya Gajahpati dan Farada menyuruh Sinu untuk melawan Nagaraju dalam pemilihannya. Sebelum pemilihan, Nagaraju mengundang Farada untuk bernegosiasi. Ia mengatakan kalau dirinya menang dalam pemilihan akan dibagi rata dengan Farada. Tapi dengan kecerdasan Farada, ternyata perbincangan itu sudah direkam dan langsung live ke kuil bersama warganya. Hingga akhirnya warga tak mau memilih Nagaraju karena ia akan menguasai harta kekayaan kuil. Akhirnya Sinulah yang menjadi pengurus kuil dan didampingi oleh Farada dan juga Gajahpati. Malam harinya saat di rumah, tiba-tiba Gajahpati mendapati istrinya yang mau melakukan gantung diri. Untungnya ia berhasil masuk dan menggagalkan itu. Ternyata Nelima diam-diam tak terima kalau Gajahpati tidak jadi pengurus. Nelima minta ke suaminya agar ia berjanji akan mengembalikan kejayaannya seperti dulu lagi. Aku మాట ఇవ్వు. మన పూర్వ వైభవాన్ని తిరిగి తీసుకొస్తానని మాట ఇవ్వు. Esokan harinya, di saat Farada mengecek kembali semua perhiasan kuil, ternyata semua perhiasan itu bukanlah asli. Nampaknya Farada sendiri juga tak tahu menau dan ia juga akan membuat bendahara yang mengurus selama 20 tahun ini untuk berbicara. Tak lama kemudian Gajahpati dan Sinu datang. Tahu tentang soal itu, Gajahpati mengajak Sinu dan Farada untuk berbicara. Disinilah Gajahpati mengaku kalau sebelum Nagatama meninggal, ia sudah menggadaikan semua perhiasan kuil. Karena saat itu keadaannya lagi terpuruk di saat usaha batu batanya Gajah bangkrut karena kena badai yang cukup besar. Sebagian dari uang itu juga digunakan untuk pemakaman Nagatama yang juga harus agung. Di saat polisi mau membuat laporan Gajahpati, tiba-tiba Puli dan Nagaraju datang membawa perhiasan yang asli. Dan ternyata Gopal sendiri juga sudah tahu kalau ini semua tak lain adalah permainan Farada di balik layar.
Merasa Nagaraju sudah membelanya, Gajahpati menawarkan balasan ke Nagaraju apa yang bisa membantunya. Tak pikir panjang, Nagaraju mengatakan kalau kakak iparnya si menteri membutuhkan dokumen-dokumen tanah kuil Farahiyama. Nagaraju menjanjikan kalau mau memberi dokumen itu, ia akan kasih imbalan 40 crore. Puli mengatakan kalau dirinya pernah menemukan buku catatan kakeknya Gajahpati, dan dokumen itu ternyata sekarang disimpan di loker Bank Raja Mudri. రాజమండ్రి యూనియన్ బ్యాంక్ లాకర్లో ఉన్నాయని తెలుసు. Meski sudah dikomporin istrinya, Gajahpati tak mungkin melakukan itu karena ia juga tahu kalau Farada tak mungkin membiarkan itu terjadi. Dengan enaknya Nagaraju menyuruh Gajahpati untuk menghabisi Farada saja dan tapi pada akhirnya Gajahpati setuju asalkan dengan caranya dan juga tidak akan menyentuh Farada sedikit pun. Hingga tibalah akan dilaksanakan acara tahunan di kuil dan membawa perhiasan-perhiasannya. Gajahpati dan Sinu merencanakan sesuatu bersama Nagaraju. Ia akan menyuruh Sinu mengambil perhiasan di loker bank bersama dokumen yang diinginkan Nagaraju. Gajahpati juga perintahkan Nagaraju di saat pengawalan polisi nanti untuk mengatur semuanya seolah-olah terjadi perampokan sebelum sesampainya di kuil. Di saat lagi mempersiapkan acara itu, Farada dapat kabar dari istrinya kalau Teja sampai sore belum pulang sekolah. Ia juga dapat kabar dari polisi kalau salah satu truknya terjadi kecelakaan dan Farada harus pergi ke kantor polisi. Ketika Sinu ke kantor polisi untuk mengambil kunci loker, tiba-tiba Farada datang. Ternyata bukanlah Farada pemilik truk yang kecelakaan tersebut, sehingga polisi tidak bisa menahan Farada. Akhirnya, Farada berhasil mendampingi Sinu yang akan mengambil perhiasan di loker. Setelah Sinu memastikan tentang dokumen yang diinginkan Nagaraju, ia membawa loker perhiasan dan rencana pun mulai kacau di saat Nagaraju dapat kabar dari orang suruhannya kalau Farada ternyata datang ke bank bersama Sinu. Mendengar hal itu, Gajahpati perintahkan Nagaraju untuk menggagalkan rencananya dulu dan akan dilakukan besok lagi. Tapi kabar itu membuat menteri sangat marah. Menteri terus perintahkan Nagaraju untuk tidak menghentikan rencananya karena kalau sampai sudah kembali ke loker harus menunggu setahun lagi. Malam harinya saat acara dimulai, mereka bertiga pandangannya saling mencurigai, tapi mereka harus tetap tersenyum. Tak lama kemudian tiba-tiba Naga dan Puli datang untuk mengacau acara itu dan mengambil dokumen yang diinginkan menteri. Mereka bertiga kembali bersatu untuk menyelamatkan perhiasan beserta akta tanah kuil Farahima. Hingga pada akhirnya Sinu tiba-tiba kerasukan Dewa Farahi. Karena melihat Puli yang akan menikam Farada dari belakang, tak ada pilihan lain, Sinu segera menghentikan semua itu. Kejadian itu membuat Sinu harus ditangkap polisi. Tak lama kemudian Farada datang dan membawakan surat pernyataan dari korban kalau semua itu adalah sebuah kecelakaan saja. Karena surat itu pernyataan dari korban, polisi juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Secara tidak langsung, ternyata Farada juga sudah tahu siapa sebenarnya polisi Shirley ini. చేయితేగి నోడే రాసిచ్చాడయ్యా. ఏం చేయమంటావు అంటే నేను ఇక్కడ ఎవరి లాభం కోసమో పనిచేస్తున్నాను అంటావు. Singkat cerita, saat ulang tahun menteri berhasil mendatangkan Gajah dan juga Farada.
Mereka bernegosiasi dan menteri akan memberinya imbalan 60 krore jika mau menyerahkan dokumen kuil. Tapi dengan tegas Farada menolak tawaran itu. Saat Nagaraju mencoba membujuk gajah untuk meyakinkan Farada, tiba-tiba 20 కోట్లు కలిపి 60 కోట్లు తీసుకోండి నీకు ఇదివరకే చెప్పా. malam harinya di tempat pabrik batanya, Gajapati minum sampai mabuk. Tak lama kemudian Farada datang dan segera untuk mengajaknya pulang. Gajapati yang mulai hilang kesabaran karena semua rencananya sudah digagalkan Farada, ia pun kini marah ke Farada. Akhirnya Gajapati pun mengungkapkan semua penderitaannya selama ini. Walau ia adalah seorang keturunan bangsawan, tapi kenyataannya ia tidak memiliki harta kekayaan pribadi. దీనంతటికి కారణం ఏంటో తెలుసా? ఈ పేదరికురా. Gajapati juga rela menggagalkan kesepakatannya dengan menteri supaya Farada bisa aman dari mereka. Tapi karena Farada yang terus menjanjikan uang, Gajapati pun sekarang sudah tak bisa dikendalikan lagi. దమ్ముంటే రారా. రేయ్! 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 రారా. రేయ్! Tapi apapun dengan keadaan mereka sekarang, Farada tak akan pernah membiarkan semua dokumen-dokumen itu jatuh ke tangan menteri. నేను బ్రతకుండగా అది జరగదు. Akhirnya Gajapati segera menghubungi menteri untuk menyiapkan uang 60 krore dan ia akan membawa dokumen itu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Gajapati sudah menyiapkan semua pasukan-pasukannya bersiap di kebun mangga. Ia juga sudah menyuruh Farada untuk datang dan membawa dokumen itu. ఎక్కడి దాకా వచ్చారా? దారిలో ఉన్నాను రా, పట్టా కూడా తీసుకొస్తాను. Tapi tiba-tiba Sinu juga datang ke kebun itu. Ternyata Sinu yang sebelumnya diperintahkan Gajapati berdiam di hotel, ia mendengarkan semua pembicaraan mereka dari kamar hotel. Tengah perjalanannya, Kan hentikan Farada dan memperlihatkan rekaman video Gajapati. Tapi karena ia sudah mabuk, ia pun salah menunjukkan rekaman itu dan Farada tak mempedulikannya lagi. Hey, Wara. Sesampainya kebun mangga, Farada mendapatkan telepon dari istrinya yang sudah menyiapkan makanan. Terpaksa Sinu harus ambil masakannya dulu yang sudah disiapkan untuk saudaranya dan juga Gajapati. Mau tak mau Sinu harus pulang untuk mengambil masakan itu. Terjadilah pertarungan di antara mereka yang tak lain adalah perebutan dokumen tanah kuil Farahiyama, hingga pada akhirnya Farada harus mati di tangan Gajapati. Tak lama kemudian Sinu datang dan di kebun sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Sinu terus berusaha mencarinya. Tak sengaja ia melihat sebuah karung di atas pohon dan ternyata itu Farada. Semua masyarakat berduka dan di saat pemakamannya Gajapati tak hadir di acara itu. Di waktu bersamaan, istri Gajapati kini sudah hamil dan ia segera mempunyai seorang anak yang sudah ia tunggu selama 6 tahun. Tapi dibalik semua kebahagiaan itu, anak istri Farada sangat sedih ditinggalkannya. Akhirnya istrinya menuntut keadilan ke kantor polisi. Istrinya yakin kalau pelaku pembunuhan itu adalah Gajapati. Tapi karena ia tak melihat Gajapati yang tertangkap, ia pun meminta kesaksiannya ke Sinu. Tapi sayang Sinu justru mengatakan ke polisi di saat kematian itu Gajapati memang berada di hotel, bukannya di kebun mangga. చెప్పు సీను. సార్ ఆ రోజు గజపతి అన్న మారేడుమిల్లి ఫారెస్ట్లో ఉన్నాడు సార్. Terlihat istri dan anaknya Farada sangat kecewa ke Sinu. Ternyata malam sebelumnya Gajapati sudah minta tolong ke Sinu untuk berbohong ke polisi. Karena baru saja ia mempunyai seorang anak dan Gajapati tak sanggup kalau harus mendekam dalam penjara. Sina,
అలాగే చెప్తానన్నా. Venela yang dulunya sangat mencintai Sinu sekarang justru kecewa dengan Sinu yang sudah memberi keterangan palsu ke polisi. Karena Venela juga tahu di saat Sinu mengantarkan makanan untuk Gajapati dan juga Farada di kebun mangga. వెళ్ళడం నేను చూశాను. Setelah istri dan anaknya berusaha dan tetap tidak mendapatkan keadilan anaknya Farada yang bernama Teja, ia akan mencari keadilannya sendiri. Ia berencana untuk menghabisi gajah di rumahnya. Tapi karena ketahuan Sinu, Sinu pun menggagalkan dan mengajak Teja untuk segera pergi. Tapi sayang senjata dan sendal Teja terjatuh dan pastinya gajah tahu siapa pemiliknya. Sayangnya kabar itu sampailah ke Nagaraju. Ketika Nagaraju akan menghabisi Teja, Sinu pun tak bisa membiarkan itu. Sinu segera menghabisi Nagaraju terlebih dahulu. Hanya itu saja, karena Sinu mendapatkan telepon dari Numisa kalau Puli akan membunuh Teja, Sinu pun melindungi Teja dan hingga akhirnya Sinu juga harus membunuh Puli. Kejadian itu membuat Sinu harus kembali ditangkap polisi dan sejak itulah Gajapati baru tahu kalau ternyata Sinu yang sudah membunuh Nagaraju dan Puli demi melindungi anaknya Teja. Saat pemakamannya Puli, Nemila yang tak lain adalah kakaknya Puli, ia tak terima dengan kejadian itu hingga akhirnya Gajapati harus merencanakan sesuatu ke Sinu di saat pemindahan Sinu. Tapi Sinu justru berhasil kabur dan segera menemui Gajapati. నువ్వు అంటే వాడిని వెళ్ళే దారిలోనే ఎన్కౌంటర్ చేసేస్తా. పారిపోతాడు. నాకేం తెలుసు సార్. సరే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళండి. వెళ్ళండి. పోలీస్ కస్టడీ నుంచి తప్పించుకున్నాడన్నా. Ternyata kematian Nagatama tak lain adalah rencana dari Gajapati. Ia sudah menyuruh Sinu untuk memasukkan racun ke dalam makanannya. Saat di penjara, Sinu mendapatkan cerita dari Han kalau Gajapati yang juga sudah membunuh Farada. Karena ia sudah merekam semua rekamannya Gajapati di saat merencanakan itu dan berhasil mengirimkan video ke Farada saat ia menuju ke kebun mangga. చెప్పినట్టు అన్నంలో విషం కలిపాను. అడగకుండా నన్ను Kedatangan Sinu tak lain adalah mengajak Gajapati untuk bertanggung jawab atas semua ini dan segera menyerahkan diri ke kantor polisi. Tetapi karena Gajapati yang keras kepala, ia tak menurut perkataan Sinu hingga pada akhirnya peperangan terjadi dan Sinu berhasil membunuh Gajapati. హం 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 శివ భ్రూస్థలి జననం భౌ 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 కృత. Di detik-detik nafas terakhirnya, Gajapati menyuruh Sinu untuk memastikan agar anaknya dan juga anak Farada bisa bertahan seumur hidup. Sinu juga berhasil menghabisi menteri dan juga mendapatkan kembali dokumen-dokumen tanah kuil Farahiyama dan menyimpan kembali ke dalam loker. Akhirnya, polisi Shirley berhasil menuliskan alasan lengkap surat pengunduran dirinya dan menyerahkan ke atasan. Dan karena Sinulah yang sudah menegakkan kebenaran, Sinu akhirnya selamat dari semua tuntutan itu. Dan akhirnya filmnya rampung. Nah, wis dah iki muga-muga iso paham karo alur cerita film iki ya. Soalnya memang plot twist-e angel banget dicermati. Memang harus nggak cukup sekali, 2 kali lah nonton film iki. Soalnya aku dhewe wis nonton 2 kali. Aku hampir 3 kali nonton iki baru paham. Semoga dengan penyampaian iki kabeh sing nonton iso paham dan pastine iso menghibur kalian semua. Wis ngene, matur suwun.